Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang disayang Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Senin 26 Juli 2021 bersama dengan saya Monica Manuela. Mari Bapak Ibu kita awali perjumpaan kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas rahmat-Mu yang membuat kami hingga saat ini dapat bangun dari tidur kami dan menghirup udara segar. Kami rindu mengawali hari ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam perenungan bersama pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul perenungan hari ini saya memberinya dengan Tuhan melihat iman kita. Dan perikop yang akan kita baca adalah dari Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus besar di kota Nazaret, lalu dibaptis dan memulai tugasnya. Dan ia tinggal di Kapernaum. Di sinagog Kapernaum, yaitu tempat ibadah orang Yahudi, Yesus mengajar pada hari Sabat dan mengusir roh jahat. Di Kapernaum juga di rumah Simon Petrus, murid pertamanya, dia menyembuhkan mertua Simon. Maka menjadi sangat terkenallah namanya ke seantero Kapernaum. Tapi kemudian Yesus memilih untuk berkeliling ke Galilea memberitakan kabar baik. Bisa dibayangkan sekarang ya Bapak Ibu, kesaktiannya sudah terkenal ya. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus pergi, banyak orang mengikutinya dengan membawa orang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Lalu yang lebih fenomenal lagi ialah Yesus mentahirkan orang kusta sebelum masuk kembali ke kotanya setelah berkeliling Galilea. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi inilah orang-orang mendengar Yesus sudah kembali ke rumahnya di Kapernaum. Sehingga segera orang banyak datang sampai penuh sesak rumahnya. Tidak ada lagi jalan masuk ke rumah untuk mendekati Yesus. Orang banyak senang mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa, berbeda dari para pengajar-pengajar lain. Diceritakan oleh Markus pada saat Yesus mengajar, ada interupsi. Orang-orang datang, 4 orang menggotong 1 orang lumpuh di atas tilam. Ketika tidak dapat masuk, mereka naik ke atap dan membongkar atap yang di atas Tuhan Yesus. Lalu menurunkan orang lumpuh itu ke hadapan Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin suatu hari Bapak, Ibu, atau anggota keluarga Bapak, Ibu, mohon maaf, semoga tidak ya, pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bapak, Ibu, atau anggota keluarga Bapak, Ibu itu tidak dapat berjalan karena terluka berat yang mengakibatkan lemah atau sakit atau menjadi lumpuh, tidak mampu berjalan sendiri. Atau mungkin Bapak Ibu bertemu orang yang karena beratnya beban kehidupan menjadi tidak dapat berdoa lagi, tidak mampu berkata-kata lagi kepada Tuhan. Coba kita bayangkan bagaimana orang yang sakit itu akhirnya dapat menjumpai dokter untuk mendapatkan pertolongan atas sakitnya. Ya, tentu diperlukan orang-orang lain yang rela menggotong yang sakit itu dan membawanya kepada dokter yang dipercaya supaya mendapatkan pertolongan dan kesembuhan. Apakah Bapak Ibu pernah menggotong seseorang atau menggendong seseorang? Diperlukan upaya dan tenaga yang ekstra ya Bapak Ibu untuk melakukan itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam beriman dan menolong orang lain yang sedang sakit atau lemah atau lumpuh imannya. Peran teman-temannya yang sedang kuat menjadi sangat besar untuk membawa dan membantu menyerukan cerit hatinya yang pilu kepada tabib agung yang kita percayai dapat menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, di masa pandemi COVID ini, saya bersyukur diberi kesempatan untuk menjadi relawan kecil COVID-19 GKI Salatiga. Saya sampaikan kecil karena peran saya memang sangat kecil di situ. Barangkali Bapak Ibu juga terlibat aktif menolong teman, saudara yang sakit. Bagaimana kita bersama ikut hancur hati mendoakan teman-teman kita kepada Tuhan dan berusaha menolong mereka yang sedang sakit dengan mencarikan obat atau mengkonsultasikannya dengan dokter, dengan mengiriminya makanan, dengan membantu mencarikan oksigen, dengan menyebarkan permintaan tolong untuk mencari plasma konvalesen pada saat ini. Mungkin semua kita upayakan untuk dilakukan. Nah, Markus 2 ayat 5 mencatat bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman orang percaya dan melakukan usaha dengan sepenuh hati untuk teman mereka dapat bertemu Yesus. Mereka berkorban dengan mau berat-berat menggotong temannya beserta tilamnya. Iman dari orang-orang yang takut akan Tuhan akan mendorongnya untuk melakukan kepedulian kepada teman yang sedang memerlukan pertolongan. Dan Tuhan Yesus yang penuh kuasa menyembuhkan jasmani dan rohani orang yang kita bawa kepadanya dengan penuh iman. Inilah menjadi sukacita dan penghiburan kita bahwa Tuhan melihat iman kita. Betapa kita juga ikut berbahagia ketika orang-orang yang kita tolong dan kita doakan menjadi sembuh. Pertanyaannya, maukah kita, anak-anaknya, ikut menjinjing dan memikul berat beban teman kita atau saudara atau orang yang memerlukan pertolongan kita dan membawanya pada Tuhan Yesus? Dan ketika kita di posisi si lumpuh, maukah kita ditolong? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus, tabib agung kami membawa teman, saudara, dan diri kami kepadamu. Kasihanilah kami dan bangsa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tenang dan setia melakukan bagian kami. Terima kasih atas kuasa-Mu dan hidup yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya.
Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat selalu, salam gembira dan berpengharapan dalam Kristus. Sampai jumpa lagi.